Oke, ketemu lagi di channel TTM Tasik Timur Motovlog. Motovlogger asli orang Jerman, Jeroan Manonjaya. Haha. Siang ini kita lagi di depan terminal Tasikmalaya. Where do we go? Go go go. Kita hari ini mau menyusuri rute jalur bis Budiman jurusan Tasik Salopa ya. Mau tahu rutenya kayak gimana? Ikutin terus perjalanannya sampai habis biar nggak salah paham. Dari terminal menuju ke arah bypass Rancabango ya. Ini kita sebentar lagi sampai di pertigaan Transmart. Sementara di sebelah kanan ini adalah kantor wali kota Tasikmalaya. Nah, biasanya bisnya kalau ada berhenti dulu di sini nih di pertigaan lampu merah Transmart ya. Mumpung lampunya hijau, kita kebut dulu ya. Nah, biar nggak kepotong lampu merah. Soalnya lumayan lama lampu merah di sana. Nah, dari pertigaan Transmart menuju ke Jalan Insinyur Haji Juanda arah ke sebelah sini. Ini arah yang ke bundaran bypass ya. Nah, setelah lewat terminal lama, terminal Cilembang, bisnya belok ke sebelah sini ke jalan menuju Pasar Cikurubuk ya. Pasar induk di Tasikmalaya yaitu Pasar Cikurubuk. Terus mengikuti jalan ini nanti kita sampai di perempatan. Nah, ini sebentar lagi kita masuk area Pasar Cikurubuk ya. Lalu lintas di sini biasanya padat ya, namanya juga di pasar, apalagi ini pasar terbesar ya di Tasikmalaya. Nah, kayak gini nih macet-macetan. Ya, ayo kita terusin lagi ya. Pasar Cikurubuk sekarang udah ramai lagi ya. Setelah kemarin musim pandemi terus PPKM darurat, sekarang udah mulai normal lagi. Biarpun belum senormal dulu sebelum pandemi ya. Ini ada bis TKM nih di sebelah kita. Jurusan mana tuh tadi? Lupa. Tapi ini ada genangan air ya. Mungkin bekas kemarin hujan. Jadi ya kayak gitulah kondisi pasar ya. Selokannya kesumbat sama sampah mungkin. Nah, itu pintu gerbangnya ya. Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya. Ini elef dari Tasik ke Garut lewat Singaparna ya. Karena kalau dari Tasik ke Garut itu setahu saya sih nggak ada bis ya. Adanya cuman elef. Dari sini kita belok ke kanan ya. Ke kanan menuju ke arah bundaran bypass Tugu Hajat Mustafa. Nah, biasanya bis Budiman Tasik Salopa juga berhenti di sini buat nyari penumpang ya, kejar setoran. Tapi sayang barusan bisnya nggak ada, jadi kita terusin lagi perjalanannya lewat sini nih. Jadi rutenya itu mengikuti jalan bypass ya, dari mulai keluar terminal sampai bundaran bypass barusan. Nah, terus lewat jalur ini nih sampai ini di perempatan lampu merah Cisumur ya. Ini lalu lintasnya lumayan padat nih. Tapi alhamdulillah lampunya hijau, jadi kita terusin lagi. Kalau dulu bisnya lewat ke Padayungan ya, jalur bis di
Tasikmalaya itu. Tapi sekarang setelah ada jalan bypass ya, jadi rutenya berubah mengikuti jalur gini nih, lingkar luar Tasikmalaya. Nah, nanti melewati bundaran Gobras nih. Nah, dari sini bisnya lurus lagi ke arah Pos PAU ya. Itu dari kejauhan ada bis Tasik Cineam. Nanti sampai di sini nih, ujung bypass ya. Ini di depan Pos PAU Lanud Wiryadinata. Nah, dari sini kita belok ke kanan. Ini arah yang ke Manonjaya ya. Jadi bisnya itu mengikuti jalur bypass atau lingkar luar Tasikmalaya mungkin ya. Nah, ini di daerah Awi Pari nih. Aduh, ada macet nih. Ada apa ya? Tumben siang-siang kayak gini macet. Waduh, ternyata ada mobil pick up, bannya meletus ya, bitu. Mana muatannya banyak lagi, aduh kasihan. Ya, kita terusin lagi. Ini di daerah Awi Pari ya, terus menuju ke arah Manonjaya. Jadi kalau di Awi Pari bisnya jarang berhenti ya. Ini kita baru sampai di Patrol Manonjaya ya. Lagi ada perbaikan jalan nih. Tanggung kita ngambil ke kanan aja. Soalnya barusan perbaikan jalannya pas di tengah-tengah jalan tuh. Banyak jalan berlubang ya di sini. Tapi alhamdulillah sekarang lagi dalam perbaikan, jadi ya minimal kalau jalannya udah ditambal ya nggak bikin was-was ya. Lanjut lagi, kita udah sampai di Pasar Kaler Manonjaya ya. Ini adalah Pasar Kaler Manonjaya. Aduh, nih di depan ada Bucin Vlog. Kita susul dulu ya. Nostalgia SMA tuh. Dari sini bisnya belok ke sebelah kanan ya, menuju ke arah Gunung Tanjung. Nah, ke sebelah sini biasanya di daerah Pasar Manonjaya, tepatnya di perempatan di depan, bisnya berhenti dulu, ngetem dulu. Tapi sekarang nggak ada lah. Pada kemana nih bis Budiman? Nggak ada. Jadi kita terusin lagi menuju ke arah Gunung Tanjung, Bengkok, Salopa. Duh, ini di pinggir jalan banyak bahan bangunan, terus tanah juga ya. Karena di sini lagi ada proses penggantian trotoar. Jadi banyak bahan bangunan berserakan di pinggir jalan tuh. Sekarang kelihatannya berantakan ya, tapi nanti kalau udah beres pasti kelihatannya lebih bagus ya. Pembangunannya juga sampai sini nih sekarang. Kalau di sebelah sini bukan perbaikan ya, tapi ini pembuatan trotoar baru. Terus ada saluran air juga di bawahnya, selokan. Cuman sayang ya, kayak gini nih jadi sumber kemacetan ya. Apalagi kalau pas jam bubaran sekolah SMK tuh, di sini dijamin macet ya. Tadi kita skip karena macet ya, takutnya kelamaan. Jadi sekarang kita udah sampai di Tanjakan Cilambu nih. Di daerah Cilambu ini ada sekolahan SD, terus SMP Negeri 2 Manonjaya, terus nanti di depan juga ada SMK Negeri Manonjaya. Jadi jalan ke sini kalau jam masuk sekolah sama bubar sekolah pasti rame ya. Ih, ada delman, jarang-jarang ya lihat delman sekarang. Transportasi yang udah
mulai ditinggalkan. Mungkin di beberapa daerah masih ada, tapi pasti jarang. Nah ini SMK Manunjaya ya, itu teman saya Mang Ian Abow sama Bah Uki ya. Terus ada lagi satu lagi tuh Bah Ukar lagi jaga di gerbang SMK. Kita terusin lagi. Nah ini di depan ada pertigaan menuju ke arah Cibeber yang kalau ke kanan ya, tapi kalau ke Gunung Tanjung ke sini di sebelah kiri ya, ke sebelah atas. Kita lanjut lagi. Kalau yang di depan kita itu mobil terong ya, karena warnanya ungu. Itu angkutan perbatasan dari Cinunjang Gunung Tanjung sampai ke terminal angkot 01 di daerah Batas ya. Nah sekarang kita masuk ke tanjakan Cijurig. Ini adalah tanjakan dengan nama yang serem ya. Ya mungkin karena zaman dulu tanjakan ini dikenal dengan banyaknya cerita-cerita mistis ya. Jadi serem juga sih. Apalagi kalau malam lewat sini, sampai sekarang juga masih serem. Kita lanjutin lagi ya. Ini tanjakan Cijurignya masih panjang nih. Ini daerah Kamantrelnya. Sebentar lagi kita sampai di Pasar Gunung Tanjung. Nah itu di depan belok kok ragu-ragu. Ya jadi inilah dia di depan kita. Sebentar lagi Pasar Gunung Tanjung ya, pusat keramaian di daerah Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Nah ini dia pasarnya, tapi sekarang udah sepi ya, mungkin karena udah sore. Terus di depan juga ada mobil angkutan yang pakai SS ya, itu biasanya ke pelosok Gunung Tanjung ya. Kita terusin lagi biar cepet nyampe. Sekarang kita memasuki kawasan Bengkok nih. Di Bengkok ini jalannya 99% tikungan ya, nyaris nggak ada jalan lurus. Ya sesuai dengan namanya Bengkok. Ini kawasan perkebunan karet ya. Kalau dulunya sih kebun kakao ya, kebun coklat, tapi sekarang tanamannya diganti sama tanaman karet ya. Kelihatan kan jalanannya hampir semuanya nikung ya, kiri kanan kulihat saja. Kalau penumpang bis yang nggak kuat jalan kayak gini dijamin nih oleng. Bisa-bisa mabuk perjalanan ya. Soalnya nih jalan kayak gini biasanya bikin puyeng ya. Tapi untung jalan ke sini kan mungkin penumpangnya udah pada biasa aja, jarang yang dari luar kota ya. Nah, kita papasan sama 1-2 mobil barusan, sama motor juga beriringan. Oh iya, Budiman Tasik Salopa ini jarang ya penumpangnya yang nyampe ke daerah Salopa. Kebanyakan penumpangnya habis di daerah Pasar Bengkok ya. Jadi mungkin percuma juga kalau ngelanjutin perjalanan ke Salopa, soalnya masih jauh ya. Kebanyakan penumpang yang dari Salopa itu pada pakai mobil yang jalur ke arah apa sih namanya, Sukaraja ya, mungkin karena lebih cepet ya. Terus jalannya enggak kayak gini. Itu di depan banyak motor ya, mungkin lagi pada ini ikut acara, nggak tahu acara apaan ya, mungkin acara anak-anak muda. Biasalah anak muda kan suka banyak acara ya.
Ini bentar lagi di depan kita nih Pasar Bengkok ya. Jadi ini juga pusat keramaian ya kalau di daerah Bengkok Salopa ya. Nih biasanya bisnya cuma nyampe sini nih, tapi biar kalian nggak penasaran yang jalur sampai ke Salopa ya, kita terusin lagi. Ini dia tanjakan paling terjal ya di jalur Gunung Tanjung Salopa, namanya tanjakan C2 ya. Ini sangat ekstrim ya, apalagi buat kendaraan berat. Nanjak sambil nikung dengan sudut kemiringan yang ya coba dilihat sendiri aja ya. Ini dari awal pendakian tadi sampai nanti ujung pendakian itu lumayan panjang, mungkin 1 kilometer itu lebih ya. Kalau motor ya cukup berat juga kalau boncengan, tapi kalau sendiri lumayan rada enteng ya. Ini kalau jalur Tasik Bandung mungkin setara sama tanjakan Gentong ya. Bedanya sama, terjal kayak gini, terus nanjak sambil nikung itu yang bikin susah ya kalau mobil besar lewat sini. Tapi ini di depan nih ada nih truk yang muat kayu tuh, kebayang nanti kalau turun kayak gimana ya. Supirnya itu pasti udah bener-bener jago ya, udah bener-bener teruji. Ini kita di daerah mana ya? Ini saya nggak tahu nama daerahnya ya, tapi mungkin ini ujung dari jalan Berliku ya. Tikungan-tikungannya, nah dari sini lumayan jarang lagi tikungannya, udah dikit ya, udah ada jalan lurusnya nih. Jadi ini udah deket ke pertigaan Polsek Salopa ya. Kita dari tadi nggak nemu mobil Budiman Tasik Salopa, mungkin karena sekarang udah jarang ya, jarang yang narik ya. 1-2 masih jalan, tapi kita tadi nggak beruntung, nggak papasan ya. Nah kalau ada teman-teman yang penasaran pengen nonton di Salopa yang nyampe sini ya, bisa ditonton di channel apa ya, saya lupa, tapi ada di YouTube tuh. Jadi dia naik ke bis Budiman Tasik Salopa, penumpangnya habis sampai di Pasar Bengkok ya. Nah dari Pasar Bengkok dianterin sampai sini, sampai ke pertigaan Polsek Salopa ya. Karena kasihan katanya itu dari jauh ya. Nah sampai sini nih pertigaan Polsek Salopa, habis ya penumpangnya sampai sini. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Seperti biasa jangan lupa subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.